Rolling. Action. Kita disponsorin sama Hela enggak sih disponsorin sih, cuman buat ngasih tahu info aja kalau Hela sekarang dengan keluarin produk hand sanitizer. Enggak dia nyediain ngeluarin produk. Oh iya. Kan tetap menjaga protokol Iya, kesehatan iya. karena ada pandemi COVID-19 ya teman-teman. Iya, iya. Itu menunjukkan Pengangguran. kalau Hela Coffee siap sama protokol kesehatan. Iya. Bukainya dari jam 5 pagi Waduh, pagi banget. sampai jam Pakai masker goblok maksudnya. Nah, gitu. sampai jam 8 malam. Nah, lu bisa datang ke sini 8:30 lah. Iya, 8:30. Itu bisa dapat promo. Iya. Parkir. Iya. Iya. Boleh lanjut ya? Lamaan. Iya, terus nah kan gara-gara parkir kita pasti inget sama bapak kita kan. Wow, sebuah penyambung yang sangat baik. Kita mau ngomongin Bapak karena kemarin Hari Bapak Nasional. Hari Bapak Nasional, Internasional, Bos. Oh ya udah Lu berarti nasional lu region lah anjing. Berarti bapak lu region. interlokal. Iya, bokap lu. Interlokal. Iya, iya. Lu kan inter semesta. Iya, udah lanjut. Jadi kita punya teman bapaknya ya Kita pasang lagu sedih tuh. anak Oke, yatim. terus gue disuruh ngomongin soal bapak lagi. Enggak, tapi kan lu punya momen-momen Oh, yang bisa punya, lu punya. bagikan sama Iya. teman-teman pengangguran kan. Kan penonton kan Jadi bokap gue tuh ada ceritanya. Dia lahir. Iya. Kan? Dari bokap sama nyokapnya. Lahir dia sih. Iya. Punya kakak sama adik. Ya. Terus singkat cerita dia nikah sama nyokap gue. Iya. Lahir gue. Iya. Iya kan. Nah, Ya lama banget. Ceritanya biasa banget ya anjing, gue nungguin apa. oh iya. Jadi gue tuh punya 2 tanggal lahir sebenarnya. Kayak gue nanya ibu gue lahirnya Desember, menurut akte Januari. Gitu kan, ternyata itu ada andil dari bokap gue. Dia punya temen lah. Biar Januari, biar masuk SD-nya gampang gitu. Oh, gua kira dia lahir ini nyicil setengah tangan. Enggak dong. Kan DP dulu kan Iya, DP. masa Desember kaki, Januari pala, terus disambung. Emang lu kata Eten. Kan DP 50%. Ya memang kayak pas gue pertama kali lahir tangan kanan dulu, jempolnya belum ada. Kan. Kata orangnya ini jempol lagi jarang nih mas. Barang Lagi rare. rare nih. Kenapa? Jempol lu kan aksesoris sepeda anjing. Ya, lanjut lagi ke Bapak. Iya. Iya kan. Ya emang gitu, emang dia nyarinya emang gitu dah. Apa gitu dah? Ya oke. Iya. Kalau bapak lu gimana? Oh, bapak gua dia masih sehat. Alhamdulillah. Cuman kelakuannya suka nggak sehat udah. Parah banget Bapak Gimana Hasto. dia? Hasto. Emang bokap lu gimana? Enggak. Naik motor dinaikin? Enggak. Dia nggak usah naik motor ya. Nah, Dia gua Diginiin. ngapain? Motor. itu sama aja kayak di kloset duduk dia jongkok. Iya. Iya. Enak kok kayak gitu. Ya kenapa bapak? Enggak. Gitu dong goblok. Jadi bapak gua kan kemarin baru-baru nih ngeselin banget kan. Dia sholat subuh kan. Dari bis awal sholat subuh nih. Gua udah tau dia ngantuk nih. Allahu Akbar gitu. Rakaat kedua nih. Kan kunut ya. Iya. Terus gua nungguin kan. Dia dalam hati. Tapi memang ada kayak gitu. Enggak. Biasanya ngomong ya kalau dia. Harusnya kan ngomong kan. Normal ngomong kan. Kan gua enggak hafal kunut ya. Ada yang enggak juga soalnya. Imam gua, Oh. bokap gua kan harusnya ngomong ya. Biar gua bisa gitu kan. Gua enggak hafal kunut ya. Berarti lu emang beda aliran aja. Iya. Enggak, emang dilupa aja ngantuk kan. Udah kelar terus gua nanya, kunutnya mana? Dalam hati aja, dalam hati. Ngapain gue sholat jamaah kalau gitu, mending gue sholat sendiri. Lu main masjidnya kurang jauh. Kayak gitu dong. Iya, gitu. Itu kurang sehat. Jadi lu nyumpahin bokap lu meninggal apa? Enggak gitu dong. Maksudnya ada beberapa apa ya sifat tuh yang nurun ke gua gitu, dan yang jelek-jeleknya ke gua. Ya kita tahu kok itu. Iya, kayak buka gua tuh punya kebiasaan yang namanya ngaret ya. Oh iya. Iya, dia tuh anaknya ngaret banget, kayak acara keluarga udah pasti semua keluarga udah bilang, pasti keluarga ceger. Paling kan terakhir, udah biasa gitu. Ini gue tebak nih, pasti rumah lu diceger kan? Iya kan Tebak gua aja, gue tebak. Oke, siapa tahu kan enggak kan gitu. Jadi pernah nih gara-gara ngaret ya. Iya. Kemarin kan waktu itu kan dia ke Jogja. Di Jogja. Udah pesen tiket kereta, udah genos, udah swab test, tinggal jalan dong. Pagi pamit namun gua, jalannya iya. Siang-siang mak gue nyokap gue kaget kan kayak, kok pulang lagi? Kok cepet banget ke Jogja gitu. Gue tanya kan, Ini salah tanggal apa gimana gitu kan. terus gue tanya kenapa? Dia kesiangan. Jadi dia udah ketinggalan sama kereta. Iya, jadi dia cerita. Jadi pas gue nyampe kereta lagi jalan.
Putu anjing. Kita tahu ya kenapa dia kelakuannya begitu ya guys. Putu anjing lu. Alasan dari semuanya emang udah dari akarnya udah begitu. Iya sih. Nah kalau bokap gue kebalik. Kalau bokap gue tepat waktu tapi nyokap gue yang kagak. Jadi dia ikut-ikutan tuh. Iya. Dan dia kan fine aja gitu. Kayak gue waktu itu SD kan gue dianterin dia tuh ke sekolah kayak balik lagi di kelas kita SD tayangan TV tuh bagus-bagus kayak misalkan pagi-pagi tuh ada Sport 7 gitu kan. Itu yang gue tunggu banget kan. Kalau misalkan gue abis nonton kalau gue kelarin nonton Sport 7 itu pasti gue telat. Iya, karena jam 7 selesai dan jam 7 masuk kan. Iya. Bokap gue ya udah. Ikut nonton dulu, baca koran ya. Nah, gitu. Dia mah let it flow aja anaknya. Kalau bokap lu gimana? Kalau bokap gue untuk masalah waktu, alhamdulillah dia orang yang tepat waktu. Paling normal. Iya, tepat waktu. Tapi kalau bokap gue masalahnya adalah teknologi, aka gaptek. Oh, gaptek. Gaptek bokap gue. Jadi dia tuh baru aja kemarin nih, karena kan lagi Euro masih berlangsung ya. Jadi dia tuh bilang ke gue, Ban, ini dong tolong fotoin biar nggak buka-buka Google jadwal pertandingan Euro kan, screenshot. Gue lakukan kan, jebret screenshot. Udah selesai, di save di galeri dia bilang, wah ini nih mantep. Terus apa yang dia lakukan? Di scroll ke bawah. Itu foto bukan Google. Kenapa di scroll ke bawah? Dia Bukan minta link screenshot. Google, iya. Dia minta screenshot kan maksudnya biar gua nggak buka-buka Google. Terus dia scroll ke bawah. Itu Mau ngapain Pak? Ini mau nyari pertandingannya kok nggak bisa sih? enggak, itu sebenarnya hal yang wajar karena kan beda generasi ya. Dia kan bokap lu tipe-tipe kayak gini gak sih kalau misalnya TV agak bermasalah dikeplak-keplak terus ditendang. Dia nggak TV-nya sih, remote. Remote keplak-keplak gitu baru kayak kecilin gedein. Gitu, kayak gitu. Bener, gue kalau elektronik pasti gue yang turun tangan kalau di rumah. Karena emang bokap kurang. Kalau dia lagi nge-zoom gitu, Zoom meeting. Si Zoom meeting tuh bokap gue. Si ngerti. Itu aja WhatsApp kalau kagak dikasih tahu temen gue kagak ngerti. Buka WhatsApp kayak gimana. Bener. Bikin itu WhatsApp bilang apa status ya yang kayak story. Itu tuh diajarin emak gue sampai seminggu baru bisa. Padahal kan fitur-fitur ya story ya gitu aja kan kalau kita mah udah makanan sehari-hari. Sebenarnya kan lepas dari bokap kita yang punya keunikannya masing-masing, keunikan ya. Tapi kan sorry ya, maksudnya kan kayak Parah banget. Sabar, kita kan butuh sosok bapak. Kalau nggak ada sosok bapak, menurut gua nggak akan kayak sekarang kan. Iya betul. Walaupun kita tahu tadi kita udah cerita ada beberapa hal yang sangat unik sekali gitu kan. Apalagi buka-buka si kambing kan. Ada ya otaknya. Emang kalau bokap-bokap gitu kayak apalagi kalau tipikal bokap-bokap tuh ya lu ada barang rusak di rumah, dia bisa benerin. Biasanya kayak gitu. Dan gue pengen belajar itu sih sebenarnya. Kayak bertanggung jawab sama rumah. Iya. Akhirnya bapak gue jadi YouTube kan. YouTuber. Bapaknya jadi YouTube. Enggak, soalnya apa ya? Kalau gue pribadi kan bokap gue tuh yang gue tahu yang gue pahami sekarang adalah ketika pas gue flashback belakang ternyata dia melakukan pola asuh anak yang jadi tuh di Muslim tuh ada kan yang Rasul tuh ketika lu umur berapa perlakukannya seperti raja, ketika udah remaja perlakukannya seperti apa gitu. Ketika dia udah mulai setelah remaja kayak agak gedean baru kayak teman kan, dia bener kayak temen gue banget kayak lu anjing-anjingin gitu kayak karena woi cuy Iya tadi gitu. anjing gitu. Cuma maksudnya lepas ini kan kok setiap keluarga punya pattern sama punya culture yang beda-beda, jangan samain dan jangan ditiru juga gitu. Iya. Nih FYI ini dia nih kalau lagi kesel sama bapaknya cerita sama gua, anjing dah bapak gua emang kurang durhaka nih. Jangan ikutin ya. Ntar bokap lu jadi kayak bokap lu. Enggak sih. Gue butuh dia sih. Maksudnya kayak gue yatim juga kan bokapnya. Masalahnya bokap gue juga yatim. Iya. Makanya mungkin dia enggak punya bapak dari. Emang gue satu klub sama dia. Sorry guys enggak bisa relate. Soalnya belum lu jangan bilang enggak asik lu juga cinta kok. Kok gitu sih? Kan enggak solid lu, enggak seru. Kok bisa? Enggak, kok bisa katanya. Kan udah waktunya. Aduh. Soalnya kan terkadang gini ya, culture gue yang sangat unik ini di keluarga gue tuh kadang-kadang kalau misalkan kita di luar tempat umum tuh kadang-kadang orang suka heran kayak ini orang sopan nih, sekarang gue naik Grab atau kan naik gokar gitu kan, si sopan nih ngomong ke orang tua lu gua gitu kan. Maksud gue gini loh, mereka kan nggak tahu sejarahnya sama culture-nya apa kan. Masalahnya gue pernah nih, gue jaga banget sama bokap gue, jadi gue pernah lagi di reuni SMA, gue kan habis SMA kan gue gabut ngapain, karena diajak mau ikut reuni nggak, ayo, gue datang nih, datang. Gue jaga banget sama dia, gue bilang, dek, jangan sampai kejemput lu gue, nggak sopan kalau di luar, oke. Deh nih, udah mau kelar nih, bokap gue ngomong sama gue,
Mas, lu kemana? Terus orang-orang kayak kaget, lu ngomong sama anak lu gua. Terus kayak ngapain gua tahan-tahan Kalau gitu lepaskan satu dari tadi. Dia yang nyuruh, dia yang lupa. Iya. Sering gitu emang. Emang kadang-kadang apa ya? Tapi menurut gua tuh bokap gua tuh kayak hero banget sih buat gue. Kalau nggak ada dia gua nggak tahu kayak apa. Iya. Iya. Kalau gak ada bokap gue juga gue gak lahir kan. Ya mana? Pasti dong. Iya. Tapi itu sih kalau gue balik lagi kayak bokap kan bisa dia MacGyver lah gitu. Iya. Iya. Bisa benerin apapun. Kalau bahasa apa lu mau gue bisa. Iya. Jadi kalau misalnya ada barang rusak, utamain dibenerin dulu, dioprek dulu. Kalau nggak bisa baru ke Benerin, Iya, service. iya. Kalau di rumah lu ada kayak gitu nggak sih? Iya. Apa yang kayak gitu ya? Atau kalau Motor atau mobil gitu misalkan. Ya dia kalau otomotif lumayan gercep bokap gua. Cuman kalau elektronik jangan ditanya sama dia sampai Remote capek aja. juga. Iya, karena baru aja semalam tuh dia mau nonton bola apa nonton dangdut gua lupa. Dia mau ganti baterai remote, buka tempat baterainya. Sampai berantem sama gua. Gua nanya ya, sesusah apa sih buka tempat baterai remote tuh sesusah apa? Kayak cuma tinggal dicongkel, dia tuh nggak digeser. Iya. Emang ada sih yang digeser. Ada. Cuman Iya. kan nggak semuanya. Nah, itu makanya. Tapi emang TV lama gue memang digeser di slide gitu kan. Nah, yang TV ini dicongkel dulu baru kebuka tempat ini. Sama dia digeser. Didorong-dorong kata bang ngapain didorong-dorong. Duh, bapak gua. Anaknya gak mau Love you lah. gak mau eksplorasi ya. Emang iya. Ya, bisa dibilang gitu. Bokap gua lumayan saklek orangnya kalau soal gitu-gitu. Tapi kan bokap lu kan tadi kan dia kan otomotif ngerti ya? Iya. Dia bisa bawa motor kan maksudnya. Ya, motor mobil bisa. Pernah lu goncengin enggak? Pernah kan? Pernah. Lu ini kalau bokap gua ya, nanti Ah. kita cerita. Kalau bokap lu ngeselin enggak? Misalkan lagi digonceng, misalkan lu butuh alamat, dia ngasih tau gimana? Ngeselin apa? Enggak, dia lebih kayak ini, aware kanan kirinya ngeselip. Awas nabrak. Pernah jauh. Iya. Udah jauh ya. Lebih kayak gitu. Dikasih spion yang Ah. ini the object is not very Iya, close. yang gitu. Iya, atau enggak gini, apa namanya? Dia bilang kalau diboncengin tuh gua nggak boleh gerak-gerak. Tapi dia suka gerak-gerak. Iya. Yang kayak, Pak, diem, Pak. Biar ada kesannya aja, ayo gitu. Gue ya kan gue diboncengin kan. Hmm. Waktu masih kecil Iya. gue boncengin gitu. Itu suka tuh tiba-tiba lagi di jalan gue duduk di belakang Sengaja banget ya. Iya. sampai akhirnya pernah jatuh beneran goblok. Sekarang kita tahu dia isengnya dari mana. Iya. Cuman untungnya waktu itu gue dijatuhinnya kayak di gang sih. Ah. Terus kayak waktu itu gue lagi bengong jadi gak berasa banget. Kayak pas gue jatuh, jatuh. Tuh. Kalau gue emang ngeselin nih. Kan bokap gue emang nggak bisa bawa kendaraan kan. Jadi gue yang bisa gitu. Misalkan gue lagi jalan nih sama dia, Mas nanti. Dan lu belajarnya dari mana kalau Gue baca sendiri. Tadi sama temen gue gitu. Akhirnya gue jalan. Misalkan gue nanya tempat nih, mau kemana ke sini? Nanti arahin iya. Atau bokap gue iya nih kan, jalan nih. Udah 5 meter lagi tuh sebenarnya udah kelewat tuh. Mas belok kiri. Anjing. Tai. delay anjing? Enggak itu masalahnya masih mending ya. Masalah tuh culture itu kebiasaan itu sering keulang. Misalkan naik Grab nih. Mas nanti belok kiri. Belok kanan. Kan itu mobil anjing. Susah muter balik Iya. Dan itu pun lu kan nyusahin anjing. naik Grab kan. Kalau anjing orang biasa Berarti bapak lu sama aplikasi-aplikasi GPS itu CS banget. si CS. Si CS dulu. Sebelum waktu gue. Kayak misalkan 200 meter belok kiri, asote lu. Gitu nama bapak lu. Nah itu dia salah satunya sotoy. Ah. Mau bokap gue emang sotoy. Makanya gue kadang sotoy tuh dari Tapi dia. ntar dulu kalau misalkan bokap gue waktu itu sih ada Google Maps kan. Iya. Jadi dia emang tipe orang yang selain dia anak tongkrongan banget, anak jalanan Jakarta, jadi dia tahu. Terus kalau misalnya agak keluar kota, dia baca peta, dia hafalin gitu. Ah, iya. Anjir. Nah masalah dia cuma mata, waktu itu dia agak gengsi lah pakai kacamata gitu. Gak ngeliat marka jalan ditanya, gue juga gak ngeliat aja. Terus kayak, kan itu harusnya belok kiri gitu. Kayak gue disalahin gitu. Udah lurus kayak gitu. Gak pernah ada masalah. Tadi gimana bokap lu? Kalau Sotoy. Sotoy, guys. Dia sotonya parah nih. Pernah suatu ketika Tapi tar dulu nih, bukannya bokap lu saintis ya? Berarti dia saintis, cuman dia punya kebiasaan sotoy itu gue juga Ada dapet juga. dari dia. Sekarang Oke. tahu gua sotoy. Iya, terus kadang-kadang suka sotoy. Misalkan jalanan nih, Iya. belok kiri, Mas belok kanan aja kayak kita tadi tuh. Itu sotoy tuh kayak misalkan kayak kali bisa gitu ya. misalkan kayak macet nih, naik motor. Pak macet pak, gue tau jalan tikus, belok kiri. Misalkan jalannya lurus gini, walaupun lewat jalan tikus kan gini harusnya kan? harusnya gini kan. Letter U. Balik lagi. Lah, anjing. Iya. Cuma ada gak? Ini pertanyaan gue mungkin di closing.
skill apa yang lu harap lu bisa punya dari bokap lu? Kalau gua pengen banget punya skill sosialisasi dia. Karena segala kelas ekonomi, status sosial gitu-gitu dia temenin gitu. Itu buat gua skill yang gua pengen banget sih. Kalau gue pribadi, bokap gue sama kayak bokap lo, dia nongkrong banget. Kemanapun gue pasti nemu, kayak misalnya gue ke Medan nih, kayak Mas ntar kita siap-siap ya mau makan sama gubernur Medan. Hah? Saya kenal temen SMA gue. Gue kayak kuliah kan dosen kan almarhum kan, temen bokap gue kayak. Di mana-mana ada temennya. Cuman yang satu hal yang pengen gue pelajarin dari itu, yang pengen gue mau banget ada, kalau yang sosialisasi kan gue menurut gue udah cukup ya. Cuman ada satu hal, dia itu haus akan ilmu. Karena dia dulu tuh nggak mampu kecil ya, jadi pas dia punya duit tuh apa aja gue hajar. Dulu gue pengen tahu ini tapi nggak bisa, ekonominya nggak mampu, akhirnya banyak sekarang Jadi explore sekarang ya. Gue pengen itu. Terus sekarang jadi ngulik Ferrari gitu. Wah, iya. Gitu. Iya benar. Dulu gak punya Ferrari, sekarang juga nggak? Ya, Punya gitu, yang miniatur. Legonya. Iya, patung kuda Senayan. Patung kuda Senayan anjing. Iya, kalau lu apa? Kalau gue lebih ke ini sih, tepat waktunya bokap gue mantep. Oh ya? Tepat waktunya bokap gue mantep. Misalkan kayak janjian sama orang jam 9 nih, dia tuh bisa 1 jam sebelum udah jalan. Karena yang dia takut karena tadi balik lagi ke gaptek, dia tuh sama jalanan kadang kurang CS sama yang tempat dia yang nggak tahu. Misalkan dia bisa main di Priok doang nih, terus suruh main-main ke selatan, pasti dia akan ngambil waktu super jauh biar tahu jalanan itu. Misalkan waktu itu kondangan ke Kemang, si tahu tuh bokap gue ke Kemang paling jauh aja di Kelapa Gading. Utara ya. Iya, pokoknya paling jauh utara deh, utara dan jarang keluar gitu. Nah pas ke Kemang dan kebetulan gue nggak ikut, lagi ada tugas kampus gitu kan. Terus dia bukannya pakai Gmaps karena nyokap gue juga ngerti kan, enggak, tapi dia waktu itu kondangan jam 5, jalan jam berapa? 3. Iya. Bahkan setengah tiga udah suruh jalan. Cuman kira kayak 1,5 jam nyampe lah sebenarnya kan. Iya, cuma karena tadi dia orang yang enggak, ya tadi kurang bersahabat dengan teknologi, jadi kayak dia mau ngambil waktu, iya mau ngambil waktu lebih dulu buat tahu ke sana gitu. Meskipun ujung-ujungnya pas gua tanya lewat mana, muter-muter setengah mampus. Padahal cuma ke Kemang, tau nggak lu yang McDonald belok kiri. Oh, oke. Situ doang. Tapi ini terakhir ya. Mungkin bokap lu kayak party dulu gitu. Iya. Ini terakhir ya buat nutup ya. Satu kata buat bokap lu kemarin kan kita udah merayakan Hari Raya Internasional. Iya. Satu kata buat bokap lu apa? Yang mencerminkan selama ini lu terima kasih banget sama bokap lu. Apa ya kalau gue? Mungkin bisa dibilang sayang kali ya. Gue meskipun berantem sama bokap, tapi dia suka merhatiin gue, Pak. Kayak misalkan dia tahu nih, Dia CCTV. enggak. Iya bisa dibilang begitu lah. Matalang. Misalkan ada di rumah ada lauk kesukaan gue nih. Sama dia enggak bakal dicolek karena dia tahu itu ini gue, kesukaan gue gitu. Itu sih. Jadi gue bilang sayang lah bokap gue sama gue. Meskipun sering berantem. Di depan kalau ketemu gini berantem, Pak. Gimana enggak berantem? Satu pengen nonton K-pop, satu pengen nonton ini apa? Dangdut. Iya. Kan bentrok banget tuh ya kan. Itu. Lu gimana tuh? Kalau gua satu hal bokap gua adalah menurut gua itu superhero gua. Hero gua tuh dia. Maksudnya gini, dari gua kecil gua banyak penyakit tapi dia mau ngurus ya? 2 anaknya. Gua Iya, nggak dulu penyakitan. Iya, sabar. Iya, sabar, intinya dia ingin berusaha untuk anaknya. Dan gua sayang banget sama dia. Gua kalau misalkan pengen pun nangis bisa gua, tapi buat apa gitu. Maksudnya emang secinta itu mau Iya, pastilah. Nah, ini kalau mau tahu di dadanya Hasto ada tato bokap. Dedi. Wah, kok jadi Dedi? Kok Dedi? Kok buzzer Jangan dong. Ya, closing. Kalau gue tanggung jawab ya. Oh iya. Dia lebih ke Q&A. Hah? Tanggung jawab. Tanya jawab anjing. Hah? Bang? Ayo closing yuk, closing yuk. Om, Irfan tanda lah, Irfan. Tanggung jawab keren. Closing yuk, closing. Dia tanggung jawab ke keluarga. Gila lah. Gue mau closingnya intinya gini, bokap itu menurut gue cerminan gue itu dari bokap. Kalaupun teman-teman ataupun lu semua sama bokap lu itu berantem, tapi percayalah di saat itu lu mungkin sama bokap lu, tapi mungkin ke sana-sananya lu akan sadar kalau misalkan bokap lu itu Yatim. gila kan. Cabut guys. Dadah.